Halo Gemini, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama, untuk karir, bisnis, peruntungan Gemini ya. Kartu yang keluar adalah Wheel of Fortune. Kalau kemarin-kemarin masih belum mau berubah, masih berada di zona nyaman gitu, khawatirnya nanti dalam jangka waktu dekat akan bertemu dengan si roda ini, perubahan gitu ya. Karena kartu The Wheel of Fortune ini sedang menunjukkan adanya pergerakan. Ini artinya bisa macam-macam. Perubahan ini digambarkan dari yang di atas bisa turun ke bawah, yang di bawah juga bisa naik ke atas gitu ya, yang di samping bisa tukeran tempat gitu. Ini kepala bisa jadi kaki, kaki bisa jadi kepala gitu. Hal-hal yang kemarin-kemarin belum dilakukan mungkin harus dilakukan, dan hal-hal yang tidak kita sukai mungkin harus kita jalani aja dengan sabar gitu. Ini juga bisa nunjukin adanya perubahan personel di lingkungan kerja, entah ada karyawan baru, ada atasan baru, atau ada sistem, ada kerjaan baru gitu ya. Biasanya kartu ini menimbulkan ketidaknyamanan karena ibaratnya lagi di shake gitu, kalau diterjemahin agak nggak enak soalnya. Iya, lagi di shuffle gitu ya, mendapatkan hal-hal baru yang harus dilakukan. Tapi intinya tetap sama. Harus kitanya belajar untuk lebih fleksibel, kitanya belajar untuk lebih paham sama situasi. Jadi orang yang sensitif untuk sadar, oh sekarang situasinya seperti ini, saya harus bertindak seperti itu gitu ya. Dengan kita beradaptasi terhadap situasi baru, tuntutan-tuntutan baru, akan jauh lebih mudah untuk kita survive. Lalu untuk percintaannya Gemini, kartu yang diberikan adalah High Priestess. Gemini sedang diminta untuk lebih banyak berkomunikasi dengan dirinya sendiri gitu ya, merenung, berpikir gitu ya. Karena kartu High Priestess, pendeta tinggi perempuan ini, intinya adalah untuk meluangkan waktu dan fokus ke diri sendiri saja dulu. Ini tentang fokus ke masalah mental, fokus ke masalah spiritual gitu, mendekatkan diri pada Tuhan gitu ya. Karena kalau kamu sendiri nggak tahu kamu maunya apa, bagaimana dalam percintaan bisa jelas mau jalannya kemana, pasangan seperti apa yang kamu inginkan, dan pasangan seperti apa yang cocok buat kamu, sementara kamu sendiri nggak kenal dirimu sendiri gitu ya. Atau kalaupun sudah berada dalam relasi gitu ya, bisa mengenali juga apa yang paling penting dalam relasi ini buat kamu gitu, dan belajar cara mengomunikasikannya dengan baik. Kartu High Priestess juga intinya adalah tentang healing yourself gitu. Healing yourself first, menyembuhkan diri sendiri dulu sebelum hubungan ataupun relasinya berjalan lebih jauh, atau sebelum mendapatkan seseorang malah gitu ya. Karena ini adalah proses pencarian ke dalam yang secara berkala akan terus terjadi, dan kartu ini keluar untuk mengingatkan dirimu bahwa sebenarnya masih ada yang belum diselesaikan. Lalu untuk kartu nasihatnya, nasihat yang diberikan untuk Gemini adalah kartu The Moon. The Moon ini menunjukkan keraguan-raguan atau ketidakpastian. Gemini ini biasanya ya punya banyak bakat, pinter ini, pinter itu gitu. Bisa A, bisa B, bisa C, saking bisanya ini itu sampai nggak tahu yang dia pengen yang apa. Suka yang mana? Suka yang itu, tapi suka yang ini juga, suka yang itu juga gitu. Semuanya juga suka gitu ya. Akibat seperti itu, jadi kadang-kadang malah bingung mau milih yang mana. Kartu The Moon adalah tentang memilih antara dua piramida kanan dan kiri, di mana masing-masing klise gitu ya, punya kelebihan, punya kekurangannya sendiri. Jadi punya cocok nggak cocoknya sendiri buat Gemini gitu. Dan kartu The Moon juga mengingatkan bahwa bisa jadi yang kita harapkan berbeda dengan kenyataan. Sangkain kita berdoa mau dapetin Rolls Royce gitu, dapatnya Mercedes, tetap aja mahalan Rolls Royce ya. Gimana sih ngasih contohnya gitu ya, maksudnya yang setara lah gitu, antara yang kita harapkan belum tentu dengan kenyataannya, belum tentu itu adalah hal yang buruk. Maksudnya mau ngasih contoh seperti itu, cuma karena nggak hafal harga mobil jadinya keluarnya Rolls Royce. So kartu The Moon ini intinya bilang bahwa keraguan-raguan dalam mengambil keputusan
itu sebenarnya awal mulanya karena belum kenal dan belum tahu diri sendiri maunya apa, belum jelas gitu ya. Dan pada saat ada pilihan di depan muka, karena kita sendiri belum ajak gitu mau ngelangkah kemana, makanya bingung gitu kan. Padahal kalau udah ajak kan udah tahu, oh yang jelas sih bukan yang ini gitu, pengennya berarti saya harus ngambil yang satunya lagi gitu. So kartu The Moon, keraguan-raguan ini mau nggak mau bikin kita harus membuat pilihan, karena kalau ditunda-tunda akhirnya malah nggak kemana-mana. Yang jelas dalam melakukan segala sesuatu jangan takut gagal, karena walaupun seandainya nih cancel kita gagal setelah membuat keputusan dan setelah melakukan sesuatu, kita pasti akan mendapatkan pelajaran berharga. Tapi pada saat kita tidak memulai sama sekali karena kita takut gagal, ujung-ujungnya biasanya yang kita dapatkan adalah penyesalan. Nyesel deh coba waktu itu dicobain gitu ya. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara di klik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.